Fenomena sebenarnya resign itu satu kondisi yang kalau dianggap netral ya itu netral aja Mas. Pengennya keluar terus bikin sesuatu yang baru. Pertanyaannya emang gampang. Kenapa sih muncul fenomena yang bikin resign? Kalau tadi di awal orang yang pengen berusaha, apakah karena tidak seimbang tuh Coach, antara beban kerja dengan kebutuhan hidupnya? Ada kan istilah kerennya adalah work-life balance ya. Bahwa work-life balance yang terjadi itu adalah bukan karena saat Anda mengumpulkan semua capaian yang ingin Anda capai gitu, tidak hanya itu saja gitu. Tapi bagaimana kedekatan Anda dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soulful Leaders, jujur ya, pernah nggak sih punya employee yang sekarang itu mulai banyak yang pengen resign ya. Jadi merasa kok kerjanya gini-gini amat, kok aku jadi budak korporat sih gitu. Oke, siang hari ini kita akan diskusi dengan Coach Dinar, trainer Soulful Leaders. Akan banyak opini dari beliau bagaimana fenomena sekarang yang terjadi, anak-anak yang mulai banyak resign dan pengen usaha. Karena memang tidak seperti indah yang dibayangkan oleh mereka, usaha itu wow gitu ya, tapi banyak tantangan-tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Dinar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sif, gimana? Sehat. Sehat kabarnya Sif? Alhamdulillah sehat. Ini kesibukannya luar biasa, padat ya aktivitasnya. Ya lumayan, sibuk-sibuk seperti inilah ya. Kita sibuk berbagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga keren. Dengan ketemunya kita ini, Ya. Tadi membahas ya dengar-dengar tentang fenomena apa? Resign Anak-anak tadi ya. muda yang ketika bekerja itu mereka nggak betah dan pengennya resign gitu, Coach. Ya, tapi Mas pernah mengalami juga nggak? Pernah juga. Nah, Namanya anak-anak muda ya, punya keinginan kuat dan merasa oh saya kok ditekan gitu ya, dan kok saya kayak budak korporat banget gitu. Nah itu biasanya muncul tuh Coach, gitu. Keinginan, wah saya kayaknya pengen usaha sendiri aja deh. Saya pengen merdeka dong, saya pengen jadi bos dong. Masa sampai kuliah S2 S3 disuruh-suruh di perusahaan gitu Coach. Ya, kalau tadi ada kata yang menarik ya, kan sekarang ini sering muncul tuh istilah budak korporat gitu ya. Betul, nah ini sejatinya berawal dari istilah itu tuh sudah perlu dicermati ya. Kalau orang bekerja as a professional atau sebagai pegawai gitu ya, dia sudah melabeli dengan budak korporat itu ya. Ada kata budak itu kan sebenarnya negatif ya. Betul ya, negatif. Sebenarnya ketika ada label itu ya ini sudah mengarah pada satu kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman di situ ya. Fenomena sebenarnya resign itu satu kondisi yang kalau dianggap netral ya itu netral aja Mas. Oh iya. Artinya seseorang tuh kan, manusia ini kita hidup itu kan pasti sepaket ya, ada pikiran, perasaan yang bermain di situ. Manusia itu kan juga memiliki knowledge, memiliki heart, hati ya. Terus kemudian dia juga punya satu hal yang modal terpenting itu kan sebenarnya attitude dalam bekerja. Iya, betul. Nah, ketika ketiga hal ini sudah dimiliki oleh seseorang dan dia berada pada satu tempat gitu ya, organisasi, perusahaan atau tempat dia mengabdi gitu, maka kadangkala salah satu atau dari ketiganya ini kadangkala suka ini Mas, bersinggungan ya. Bersinggungan. Ketemu jadi satu gitu ya, perasaan. Ya, ada yang misalnya merasa begini, wah knowledge saya tinggi, tapi kok kayaknya di sini nggak kepake ya. Bener gak sih? Kadang merasa kadang seperti itu. Jadi saya kuliahnya disiplin ilmu ini, tapi kenapa di sini posisi seperti ini? Ya, gitu. nah kalau teman-teman merasa hal seperti itu kan berarti secara knowledge tidak teroptimalkan di organisasi itu. Betul. Apakah selalu tidak teroptimalkan itu sudut pandangnya selalu kesalahan dari organisasi atau dari pimpinan Anda? Ya belum tentu, karena bisa jadi kita yang belum mampu mengeksplor dalam pekerjaan untuk knowledge-nya ini supaya tersalurkan dengan baik gitu ya Mas ya. Kadangkala secara sadar bisa jadi Anda memang secara sengaja menyimpan atau menyembunyikan menyembunyikan knowledge itu kan. Ada yang suka meme di sosmed itu jangan ngomong-ngomong sama bos kalau kita bisa desain, nanti disuruh-suruh tapi nggak dikasih bayaran tambahan. Gajinya segitu-gitu aja. Ada yang juga gitu ya. Betul. Artinya ini jadi satu fenomena yang menarik di mana ketika kita bekerja di era 5.0
informasi serba cepat, kemudahan akses, orang itu switching itu gampang ya Mas ya. Artinya kadangkala saya ketika memiliki salah satu usaha di bidang pendidikan edukasi gitu, kita bisa ngintip-ngintip juga nih punya orang lain kayak apa sih gitu ya. Kadangkala hal seperti itu kan dalam hal ini as a knowledge kadang kita ngerasa kayaknya di sini kurang optimal ya, kemampuan saya tidak terlalu digunakan dengan baik gitu. Dan informasi itu cepat kita bisa terima ya sekarang ya. Benar ya. Nah artinya kan ini kondisinya kalau tadi saya sebutkan ada dua kemungkinan. Satu karena bisa jadi Anda yang tidak mengeksplor di tempat bekerja itu, atau memang kemungkinan yang kedua memang organisasi itu tidak cukup punya wadah untuk menghandle kapasitas kemampuan knowledge Anda gitu. Nah ini tinggal dicek dulu. Betul. Dari dua ini yang mana gitu ya. Apakah memang Anda secara sadar tidak mengeluarkan kemampuan knowledge terbaiknya, atau jangan-jangan memang kapasitas di lembaganya yang memang kurang optimal gitu. Kalau case-nya seperti ini Coach, misalkan memang kapasitas di perusahaannya menurut si orang tersebut itu tidak sesuai dengan yang diharapkan lah, ekspektasi dia terhadap perusahaan itu tidak sama gitu ya. Kemudian udahlah saya resign aja. Jadi semangatnya adalah bagaimana saya itu mandiri aja deh. Saya menjadi raja sendiri gitu, tidak diatur-atur orang. Nah, kalau menghadapi anak yang seperti itu atau karyawan seperti itu gitu, kira-kira tips apa sih Coach yang, atau barangkali apa saja sih yang akan dihadapi employee yang seperti itu tuh ketika ya udah akhirnya saya resign aja, saya buat usaha sendiri, buat warung kopi misalkan. Jadi tadi kan ada dua kemungkinan itu. Pertanyaannya adalah apakah yang pertama Anda sudah mengoptimalkan ketika memang ternyata kapasitas Anda berlebih tapi kok tidak terserap oleh perusahaan, organisasi itu. Perlu ditanya dulu Chief ya, bahwa pernah nggak sih Anda dalam tanda kutip menawarkan keahlian itu atau knowledge itu gitu ya, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah rapat, atau bahkan dalam sebuah project. Kan organisasi ini tidak menyerap knowledge atau skill Anda ini kan belum tentu dia tidak mau menyerap itu. Bisa jadi karena memang ketidaktahuan, dan ketidaktahuan ini yang harus di-break, yang harus dipecahkan kan ya. Satu misalnya secara sadar hari ini, apalagi generasi Z ya, Z, Y ataupun Alpha nanti ya, maka salah satu cara terbaiknya ya Anda perlu memberitahukan itu dong. Gitu. Nah cara memberitahukannya kan bukan, saya bisa desain nih kan, enggak gitu ya. Saya bisa memimpin ini kan, enggak gitu ya. Cara memberitahukannya satu, pasti orang itu didengar karena dia sudah punya prestasi dulu Mas. Jadi portofolionya ditunjukin. Betul. Pertanyaannya kalau Anda nggak punya prestasi di situ, bagaimana organisasi ini mau mengeksplor kemampuan itu gitu ya. Anda aja ngerjain satu kerjaan yang diminta oleh organisasi itu aja nggak kelar gitu. Masih mau coba-coba ngerjain yang lain. Kan ini agak awkward ya. Artinya orang itu bisa trust jika satu pekerjaan yang diamanahkan itu dikerjakan dengan baik. Gitu. Nah pertanyaannya apakah prestasi itu sudah muncul? Jangan-jangan memang trust dari leaders kepada seseorang itu belum muncul karena memang prestasinya belum tampak belum tampak ya. Kalaupun misalnya Anda ngerasa ya kan saya ngerjain ini saya nggak passion saya gitu. Misalnya passionate saya itu lebih ke arah marketing misalnya tapi kenapa saya disuruh ada di dalam yang nggak ketemu sama orang misalnya gitu ya. Begini, ketika Anda masuk di dalam sebuah organisasi perusahaan kan pasti ada proses rekrutmen gitu ya. Ketika Anda ditempatkan di satu tempat, saran saya sih Anda fokus mencapai goals itu dulu. Yang pertama dong. Karena dengan cara seperti itu kan prestasinya muncul. Dengan prestasinya muncul Anda terlihat gitu. Ibarat istilah kerennya kan rise above the crowd, muncul di antara kerumunannya itu kan harus ada untuk dulu menonjol dulu ya. Betul, harus muncul. Ketika sudah muncul kan akan dipertimbangkan tuh. Orang akan mulai berpikir begitu, ini orang punya sesuatu nih gitu. Ini orang kalau saya beri tanggung jawab lebih sepertinya bisa nih. Nah, baru kemudian dapat challenge lebih. Betul, ada challenge lebih ya. Jangan sampai Anda terbalik gitu. Dan kalau bicara passion, hari ini passion itu
Kalau saya pribadi melihatnya di dua sisi ya, Dua. Chief ya. Sisi yang pertama adalah tentang kerjakan apa yang kamu cintai Oke. dan juga cintai apa yang kamu kerjakan. Oke. Nah, ya. Kerjakan yang kamu cintai yang kamu kerjakan. Iya dong, nggak bisa hanya pilih salah satu. Artinya begini, kalau misalnya Anda bisa memilih, kan tadi Iya, kerjakan relate sama pertanyaan Mas tadi di awal Oke. ya, kan orang pengennya keluar terus bikin Usaha sesuatu yang sendiri, baru. iya. Pertanyaannya emang gampang, Ya, betul. emang semudah kalau orang bilang tuh kan banyak di luar sana tuh motivator bisnis misalnya ya. Iya, Nah, betul. terus orang-orang yang sudah merasakan bangun bisnis terus bilang begini, bahasanya agak kasar ya, tapi izin mungkin nanti bisa Sensor. jangan bikin bisnis tuh nggak segampang cocoknya motivator gitu. Iya, Itu iya, agak iya. ngeri sih. Iya. Artinya begini, jangan buru-buru itu, Oke. karena kadang Anda harus memilih yang kedua. Mm-mm. Cintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakan. Itu kuncinya oke. supaya Anda bisa benar-benar membuat prestasi Iya, iya. di lingkungan tempat Anda bekerja itu. Baru kemudian kalau Anda sudah punya prestasi, Anda dipertimbangkan, someday Anda akan menemui kondisi di mana passionate, benar-benar mengerjakan apa yang Anda cintai. Nah, Iya. ini agak relate ya. Kalau bicara mengenai tadi sudah langsung membangun Usaha bisnis, sendiri. saya rasa terlalu jauh ya diskusinya. Artinya kita harus bertanya dulu itu. Hari ini kondisinya seberapa besar prestasi Anda untuk organisasi yang sedang Anda profesional ada di tempat itu. Gitu kira-kira. Chief. Oke, menarik Coach. Jadi self leaders nih. Jadi kalau kita di sebuah perusahaan ya Coach ya, berarti kita memang pertama harus menunjukkan dulu performa di pekerjaan yang memang kita lakukan sekarang gitu ya, performa, biar pasti. ketika atasan kita perusahaan Yes. menilai bahwa oh kamu perform gitu. Bisa jadi kemudian kita dilihat tuh bakat-bakat yang lain. Oh kayaknya kamu fotografer juga bagus ya, misalkan. Ya, Oh kamu itu dia. digital juga bagus. Kemudian kita dikasih amanah itu. Seiring berjalannya waktu, kemampuan-kemampuan kita akan terlihat. Yes. Dan dari situlah kemudian akan muncul apa yang kita cintai itu akhirnya kita kerjakan. Iya, Gitu ya Coach ya. betul sekali. Dan kita jangan salah memaknai bahwa passion itu ya pokoknya harus yang saya cintai yang saya kerjakan gitu. Ya. Tetapi juga Mencintai mencintai apa yang yang dia kita kerjakan kerjakan. gitu ya. Jadi kalau sekarang amanahnya misalkan sebagai marketing ya cintai dulu. Ya. Gitu, cintai terlebih That's dahulu right. baru kemudian kita berbicara hal-hal yang kemudian akhirnya yang kita cintai itu kita kerjakan. Betul. Gitu. Nah, ini kita berbicara terkait dengan tadi ya Coach di dunia kerja ya. Kenapa sih muncul fenomena yang bikin resign? Kalau tadi di Ya. awal orang yang pengen berusaha. Ataukah ada hal lain sih Coach sebenarnya orang-orang yang mau resign itu faktor lain? Apakah karena tidak seimbang tuh Coach antara beban kerja dengan kebutuhan hidupnya? Betul. Gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kerja bagai kuda gitu ya. Jadi berangkat pagi pulang malam gitu ya. Kemudian tidur sebentar kerja lagi gitu ya. Ya. Sehingga dia tidak merasakan kehidupan yang sebenarnya gitu. Ada kan istilah kerennya adalah work life balance ya. Iya. Pertanyaannya begini. Ini pertanyaan reflektif ya. Anda perlu bertanya ulang ke diri Anda. Misalnya nih, Anda sama-sama dihadapkan pada satu situasi. 1 jam Anda ngerjain kerjaan Anda, dengan 1 jam Anda nonton drama Korea atau drama Cina gitu. Iya. CEO menyamar ya. Ya, kadangkala ketika Anda nonton drama Korea tuh kayak waktu terasa begitu cepat Iya, ya. iya. Ya. Nonton bioskop 3 jam tuh kayak tiba-tiba udah Habis, selesai aja ya, gitu. udah. Nah, tapi ngerjain sesuatu kayak berat kok lama gitu ya. Kok ini mana jam pulang nggak kelar-kelar Iya. gitu. Ya ini sebenarnya kondisi di mana sesuatu tuh pasti dipengaruhi oleh psikologis Anda ketika mengerjakan sesuatu. Sama ya, ketika bekerja itu orang kan punya motif dalam bekerja, Betul. Chief ya. Motif dalam bekerja itu macam-macam. Misal kalau Anda lihat di jalan itu terus Anda membandingin orang, itu orang kok mau ya dorong gerobak panas-panas. Terus nunggu lama, yang beli kayaknya juga cuman 1, 2 nggak banyak gitu. Tapi kok dia mau melakukan itu berulang-ulang ya gitu. Iya. Kalau Anda mau tanya kenapa Bapak mau melakukan itu pasti ada motif dia Kenapa melakukan itu itu, ya. dan sampai bertahun-tahun bahkan ya.
Jika Anda tanya, bisa jadi jawabannya adalah macam-macam nih. Bisa karena di rumah saya ada anak-anak yang harus saya beri makan, ya kan? Mungkin di rumah ada ibu yang harus saya belikan obat, misalnya kan? Di rumah saya harus mengurus orang tua saya yang sudah tidak bisa bekerja, misalnya. Semua orang tuh melakukan sesuatu serba ada motifnya gitu. Sama kayak Anda nonton film bioskop itu kok bisa panjang lama karena ada sesuatu yang menyenangkan yang akan Anda dapat ketika melakukan nonton itu kan ya, motifnya ada gitu, hiburan motifnya ya. Ya gitu. Maka sejatinya orang harus menemukan strong why-nya dulu, Mas. Oke. Ketika mengerjakan sesuatu, bekerja di satu tempat, diterima sebagai profesional, itu strong why-nya harus ketemu dulu. Ya, diri kita harus menemukan itu. Pertanyaannya, misalkan Anda kan pasti kalau mau diterima di satu tempat kan sign ya, tanda tangan sesuatu kan, komitmen kan ya. Nah, ketika Anda komitmen secara sadar, perlu secara reflektif Anda bertanya ulang, saya melakukan ini karena apa ya gitu, Mas. Jangan-jangan Anda melakukan itu lemah. Artinya begini, terpaksa misalnya. Ya terpaksa, atau misalnya sekedar ya saya nunggu sambil saya mau daftar tempat lain PNS gitu, terus saya coba-coba daftar ke PT ini misalnya gitu. Itu lemah sekali. Dia pasti tidak akan punya motivasi lemah sekali. Iya. Karena motifnya juga nggak jelas. Motifnya tidak jelas. Satu motifnya jelas ya. Yang kedua misalnya cuma ngisi waktu luangan itu sangat rentan sekali ya, rapuh gitu. Artinya ketika ada suatu kejadian dan pasti ada kejadian gitu ya, entah mendapat omongan nggak enak dari atasannya atau nyinyiran dari teman kerjanya misalnya, itu terasa menyakitkan gitu. Dan resilience, keinginan untuk bertahannya tidak ada. Sangat rentan. Betul, rentan sekali ya. Kita perlu bertanya apa sih kenapa dan motif apa. Strong why-nya itu perlu dijawab terlebih dahulu. Nah, strong why masing-masing orang pasti beda. Tadi ya kalau ditanya orang mau kenapa sih di jalan dorong gerobak panas-panas gitu kan, kalau Anda tanya pasti ada sesuatu nih. Entah sekedar jawabannya ya saya hidup bisanya cuma kayak gini, ya itu strong why gitu. Kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak makan, dapurnya ngepul, ya itu strong why dia gitu. Nah, ketika Anda merasa saya kok di sini nggak betah, nanti pindah kemana lagi nggak betah, bertanya, harus ditanya dulu apa strong why Anda dalam mengerjakan itu gitu. Ketika sudah menemukan, semoga orang itu akan punya energi ya Mas ya, energi dalam mengerjakan suatu. Ibarat orang kena di jalan itu kan sekarang baru tren running ya, lari. Pertanyaan masing-masing orang ditanya nih, mau apa, kenapa kok pengen lari gitu, atau ikut maraton misalnya. Masing-masing punya strong way beda-beda nih. Misal satu, karena saya sehat. Kemarin saya ketemu teman gara-gara dia punya penyakit diabetes gitu ya, sudah akut, terus mau nggak mau dia setiap hari harus lari tuh 10. Motifnya biar sembuh dari diabetesnya, supaya sembuh dari sakitnya, kan itu kuat banget tuh. Akhirnya mendorong dia jadi semangat untuk lari. Itu. Jadi pertama, kalau tadi bicara tips, harus menemukan dulu strong why-nya ya. Sebagai seorang manusia yang kalau dalam bahasa kita itu ada yankud wala yankus, benar gak sih? Kadang naik turun. Yazid wa yankus. Salah ya saya. Terima kasih sudah dikoreksi. Ya, kadang naik turun ya Mas ya. Kondisi ada kadang semangat kadang turun ya. Apa sih futur kadang. Betul. Itu kadangkala perlu kemudian kita bertanya ulang kepada diri kita, apa sebenarnya background dari kita mau melakukan ini. Nah, kalau ini case-nya ya Coach ya. Orang itu sudah punya strong way kuat tuh. Betul. Artinya dia melakukan pekerjaannya itu udah dengan sungguh-sungguh, passion, senang banget tuh. Tapi akhirnya dia kehilangan makna tuh Coach. Artinya dia saking senangnya itu jadi holic ya, jadi workaholic gitu, kerja sampai malam. Akhirnya pada titik tertentu nih Coach, dia kemudian kayak kehilangan arah tuh. Saya itu sebenarnya apa sih gitu. Misalkan dokter ya, dia pagi di satu rumah sakit, kemudian siang pindah rumah sakit lain, sorenya praktek sendiri, malamnya dia jaga di rumah sakit lain. Itu passion dia tuh, dia kuat menjalani itu tuh. Dia strong way-nya kuat ya, bahwa saya pengen menolong orang, saya pengen menjadi dokter yang spesialis gitu. Tapi pada titik tertentu dia turun tadi tuh Coach. Yankus ya. Nurun tuh, jadi semangatnya menurun. Nah,
tadi coach bilang ada work life balance ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih coach konsep agar orang itu setelah menemukan strong way-nya gitu, dia itu biar balance gitu kehidupannya dengan pekerjaannya gitu. Ya, saya sebenarnya penasaran ya, work life balance versi sebenar itu yang seperti apa gitu ya. Kalau kita bertanya kalau Anda mau baca-baca literatur gitu ya, work life balance yang seperti apa sejatinya gitu. Saya menemukan beberapa kondisi work life balance yang dialami oleh orang-orang yang baca-baca nih, misalnya orang-orang terkaya di Indonesia misalnya gitu ya. Bener gak sih mereka mengalami work life balance gitu? Jangan-jangan nggak seperti yang dimaksud oleh orang-orang gitu ya. Jangan-jangan work life balance mereka berbeda gitu. Dan ada sebagian yang menjawabnya menarik nih. Jawabannya gini, Chief. Jawabannya adalah, saya tidak pernah merasa memiliki work life balance yang baik dalam kehidupan saya gitu. Kenapa? Karena ya dia harus bangun lebih awal gitu ya. Berangkat supaya nggak macet, dia berangkat lebih awal dari yang lain gitu. Kadang nyampe di tempat kerjanya itu harus ngecek dulu sebelum orang lain datang gitu ya. Terus memastikan pekerjaan selesai. Kadang kalaupun dia sudah pulang ke rumah, dia masih harus mengerjakan sesuatu. Pertanyaannya, ada di mana work life balance-nya gitu. Karena as a leaders pasti ya, ketika tuntutannya dia seperti itu. Tuntutannya akan berbeda gitu. Ketika seseorang, ada salah seorang wanita karir yang menceritakan tentang work life balance juga ini di satu channel ya. Dia menceritakan bahwa saya tidak menemukan work life balance itu gitu. Ketika saya bekerja, saya menyadari ada sisi yang akan saya sengaja berikan waktu yang kurang pasti gitu. Karena saat itu dia cerita anaknya ini pengen dibawain ini Mas, tugas sekolah gitu ya. Tugas sekolahnya itu bikin makanan, tapi makanannya itu makanan bakar-bakaran gitu. Yang harus dibuat oleh orang rumah gitu ya. Terus sampai dia nganter ke sekolah, anaknya baru cerita gitu bahwa dia harus bawa bekal yang harus dimasak sendiri oleh orang rumah gitu. Dan si wanita karir itu mengatakan bahwa saya bisa bikinkan gitu. Akhirnya dia lari ke kantin, minta ibu kantin yang dibikin terus kemudian dibawa ke kelas. Ya dia tetap membawa tugas sekolahnya gitu. Tapi dia bertanya pada dirinya sendiri, tapi bukan ini yang dimaksud oleh anak saya gitu. Tapi dia bisa menyediakan itu gitu. Pertanyaannya adalah work life balance kah? Pasti tidak balance. Masing-masing orang memiliki standar balance yang akan berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya ditarik mundur lagi ke pertanyaan orang-orang tentang work life balance seperti apa yang standar, saya rasa kita tidak pernah bisa menjawab work life balance yang terbaik versi masing-masing orang. Ada orang yang merasa butuh istirahat yang banyak karena pekerjaannya menumpuk. Ya dalam kondisi tertentu dia work life balance-nya adalah dia mengerjakan tugasnya selesai. Ketika selesai dia bisa istirahat dengan baik. Ketika istirahat dengan baik dia bisa menyediakan pendapatan untuk orang rumah bisa makan dan seterusnya. Itu kan akan berbeda Chief. Betul. Work life balance satu dengan lain. Dan pertanyaannya mana yang terbaik tidak pernah ada ya. Tidak pernah ada. Kalau saya pribadi justru memaknainya work life balance itu akan didapat ketika seseorang sudah bisa beribadahnya optimal, Chief. Keren, dalam. Jadi work life balance kalau kita berbicara standar beda-beda. Nggak bisa. Dan kalau menurut Coach Dinar tadi ditarik sejauh mana kedalaman ibadah kita. Itu yang akan menentukan apakah work life balance kita. Saya nggak memaksa teman-teman setuju ya. Tapi saya menganggap begini. Ketika kita dalam kondisi yang hektik pekerjaan gitu ya. Kemudian Anda juga harus sebagai bapak-bapak mungkin ya. Anda harus menyediakan segala macam gitu. Terus tiba-tiba Anda diberi waktu khusus untuk ini dengar suara azan gitu ya, atau ibadah gitu. Tiba-tiba Anda meluangkan waktu dan di situ Anda secara sadar gitu ya men-stop semuanya gitu. Terus kemudian Anda beribadah. Itu disitulah sebenarnya terasa bahwa ya itu seharusnya yang terjadi dalam work life balance itu dia tidak melupakan tugasnya sebagai manusia,
seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun gitu kan ya. Yeah. Tapi dia akan juga dalam kondisi tertentu, dalam kondisi hektik seperti itu, dia juga tidak melupakan kewajibannya untuk mengerjakan ibadah. Nah itu izin saya memberi makna bahwa work-life balance ini keduanya berjalan tadi. Dia bekerja sebaik mungkin, seolah dia hidup selama-lamanya gitu ya. Tapi saat dia harus beribadah, dia teringat bahwa dia memiliki tugas lain sebagai seorang manusia, yaitu punya Tuhan yang harus dia sembah. Itu. Ya, artinya gini Coach, beberapa Gen Z ya, ini kita bukan memberikan mendoktrin bukan ya, tetapi mungkin memberikan opini lah gitu ya. Yang mana kadang mereka itu menuntut nih, kayak saya beberapa kali punya tim Gen Z tuh. Oke. Teman-teman besok kita agak lembur sampai malam ya, karena kita akan membantu packing untuk saudara kita di Sumatera gitu. Betul. Wah nggak bisa, saya malam itu udah waktunya ini gitu. Nah kalau kembali ke coach tadi, kalau kita niatkan ibadah atau ibadah kita balance gitu ya, itu sebenarnya itu kan gampang ya. Tapi kenapa sih banyak Gen Z sekarang yang kemudian berlindung gitu ya, bahwa gua harus balance nih, kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5, ya malamnya buat pribadi gua gitu, buat entah nonton atau melakukan hal yang gua cintai gitu, agar balance gitu. Nah itu gimana sih coach? Ya kalau tadi diawali dari istilah work life balance dulu ya, yang harus benar ya. Jangan-jangan Anda membuat work life balance-nya itu standarnya menstandarkan ke orang lain gitu. Misal begini, itu Chief Khalid itu kenapa enak banget ya gitu. Kadang-kadang dia hari weekend dia pulang ke Jawa gitu ya, terus pas weekday dia ke Jakarta gitu. Enak ya bisa tiba-tiba ini. Kok saya kayaknya weekend pun masih harus ngerjain sesuatu gitu. Ya karena saya standar work life balance-nya ke orang lain gitu. Kadang akan menjadi tidak sama. Apalagi kita ngelihat teman saya itu enak ya, kalau malam nggak pernah digangguin, diteleponin, disuruh ngerjain sesuatu, bisa nonton drakor sepuasnya atau hangout sama teman-temannya gitu. Ya standarnya akan berbeda. Pertanyaannya, Anda lihat nggak kesibukan teman pada saat Anda nggak lihat itu gitu. Jangan-jangan kesibukan temennya di luar itu Anda nggak lihat gitu. Anda ngelihat sisi enaknya aja gitu. Ya nggak fair gitu. Pertanyaan berikutnya adalah ini tentang goals masing-masing, Chief. Goalsnya ya. Begini, kalau dia punya goals besar dalam kehidupannya, pasti dia juga akan memiliki standar pekerjaannya tinggi dong. Tinggi ya, setupnya tinggi ya. Betul, misalnya kayak tadi ya, diberi tambahan amanah. Malam ini kayaknya kita belum kelar guys, harus masih nyelesain, masih packing misalnya, harus ada lembur nih misalnya gitu ya. Kalau standar dia bekerja ini standarnya tinggi, dan itu kembali kepada supaya kompetensi saya terasah. Ya pasti dia akan mengambil tanggung jawab itu dengan maksud dan tujuan, motif yang tadi di awal kita bahas ya, supaya motifnya tercapai. Organisasi yang baik kalau dia punya tambahan pekerjaan kan tentu ada tambahan hal yang akan didapat dong. Benefit pasti ada dong. Pertanyaannya kalau itu sesuai dengan standar dia dan dia bisa mencapai itu, bagus dong harusnya gitu ya. Artinya nggak no issue nih di situ. Artinya ya dia mengerjakan seberapa, dia akan dapat seberapa. Secara logika sederhananya begitu ya. Nah, pertanyaannya kalau dia kadang masih harus berhitung, berarti yang bermasalah adalah dirinya menetapkan standar goalsnya juga rendah. Atau menganggap bahwa, nggak usah lembur deh Pak. Saya kan dapat gaji segini, nggak ada tambahan bonus juga nggak apa-apa. Ya udah gitu. Mungkin memang saatnya bosnya mencari mencari gantinya gitu ya. Karena memang berarti standar si ini atau standar tim bosnya ini terlalu rendah gitu. Jangan-jangan memang bukan tim yang dimaksud oleh bosnya gitu. Kalau ternyata dia sering kehilangan tim yang tidak mau diajak untuk lebih ya, goalsnya berarti si bosnya harus mencari orang lain dong gitu, yang standarnya sama setidaknya ya, atau goalsnya sama gitu. Jadi memang ini seni untuk menciptakan kesetaraan yang sama Chief, antara si bos dan juga si tim yang ada di situ sih. Kurasa tidak bisa dipaksa sih. Kalau memang sudah seperti itu, berarti memang standar dia ya segitu aja gitu ya. Berarti tadi saya coba highlight ya, kalau kita berbicara work life balance itu standar orang beda-beda. Orang beda-beda. Artinya bisa jadi seorang dokter dia sudah imbang tuh hidupnya ketika ya saya pagi melayani, siang ke rumah sakit, malam istirahat, ditelepon
ditanya resep misalkan, Nah. dan bagi dia itu adalah sesuatu yang nikmat dan memang dijalani, Iya. itu udah balance ya. Iya, balance. Udah balance, artinya standar kita jangan direndahkan bahwa Oh, iya. malam saya harus istirahat misalkan gitu ya. bisa. Enggak ya. Itu. Nah, apalagi kalau menyinggung dokter spesialis itu 24 hours harus standby kan Standby, ya. iya. Tiba-tiba dia jam 1 dini hari ditelepon harus datang ke rumah sakit. Emang iya nolak gitu. Kan enggak, karena emang goals Iya, goalsnya kehidupannya membantu standarnya orang. tinggi Iya, kan, betul, standarnya betul. tinggi gitu. Jadi Iya. nggak bisa disamain gitu. Kembali ke standar dan goals ya. Iya, Oke. bisa disamain. Oke, menarik coach. Tadi kita berbicara work life balance dan ada satu fakta lagi coach gitu ya di Gen Z itu yang kalau kita berbicara tingkat kebosanan itu tinggi, cepat ketika belajar sesuatu itu atau menghadapi sesuatu Iya, iya. gitu ya, di pekerjaan itu bosan gini-gini terus gitu. Kalau tadi kita coba tarik garis lurus dari Risen itu beberapa analisa gitu. Ada yang saya pengen usaha nih, ada yang pengen punya tim sendiri gitu ya. Dan ternyata ada faktor lain tuh bosen gitu, cepat bosen gitu. Kalau kita lihat gitu ya, yang tadi kebanyakan Risen tuh Gen Z coach. Gitu. Karena kalau generasi sebelumnya gitu ya, itu mereka lebih ke tuntutan. Oke. Gitu ya, akhirnya kalau saya resign saya nyari kerja ketuaan. Kalau saya resign nggak dapat kerjaan, saya punya kewajiban banyak gitu. Tapi kalau Gen Z ini kan nggak ada tuntutan gitu kan. Saya di luar masih banyak nih gitu. Dia merasa challenge dia itu banyak karena memang di luar saat ini Gen Z udah mulai banyak yang menghasilkan pendapatan cukup tinggi dari podcastnya, dari YouTube-nya, konten kreator misalkan gitu. Artinya dia berpikiran seperti itu. Nah, pada kondisi tertentu di perusahaan bosen lah itu, gitu, cepat bosen gitu. Nah, itu kenapa coach kalau? Ya, sebenarnya manusiawi sih bosen ya. Tidak hanya dialami Gen Z ya. Kita pun kan pernah berada pada fase umur generasi Z juga ya, Alpha atau Z gitu. Jadi manusia secara alamiah memiliki sifat dasar bosan ya. Bosan itu kan sebenarnya karena melakukan segala sesuatu berulang-ulang dan terpola terus ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tipikal manusia pada umumnya, Chief, itu kan kalau kita nanti belajar lebih detail ya tentang Soulful Leaders, kemudian belajar mengenai bagian-bagian otak dan kemudian ciri-ciri manusia berdasarkan pembagian karakteristiknya itu kan ada orang-orang yang senang mengerjakan pekerjaan yang terpola, runut gitu ya. runut, nggak terlalu banyak tantangan gitu ya. Ada juga orang yang dia justru sebaliknya, acak ya. Acak ya, menyukai sesuatu yang random, setiap hari berubah, ketemunya orang baru, ketemunya tidak itu aja gitu ya. Pekerjaannya bahkan sesekali menantang misalnya gitu ya. Tiba-tiba disuruh ketemu sama pejabat, besoknya ganti lagi pekerjaan yang lain misalnya gitu. Ada orang yang menyukai tantangannya berbeda-beda gitu. Pertanyaannya adalah kebosanan itu akan terjadi dalam kondisi seseorang merasa tidak dapat insight kan ya Mas ya? Iya, betul. Insight-nya kan bisa banyak tuh macam-macam ya. Insight-nya bisa jadi tentang sesuatu misalnya pelajaran barukah, network barukah gitu, atau knowledge barukah dan seterusnya. Nah, setidaknya kalau Anda muncul rasa bosen itu harus ada nih dalam pekerjaan kita, something new itu harus ada ya. Ya entah something new-nya itu tentang knowledge-nya yang baru, ketemu orang baru atau hal baru ini. Kalau istilah ilmiahnya kan otak manusia ini setiap saat mengerjakan hal baru itu kan neuronnya akan membentuk jaringan sih. Jaringan-jaringan baru ya. Nambah terus. Terus. Ketika pertama kali dilakukan itu neuronnya tipis gitu, seratnya masih tipis ya. Semakin sering akan semakin menebal, semakin sering semakin menebal. Ketika sudah menebal tuh kayak melakukan sesuatu itu sudah bosan. Iya bisa jadi sudah bosan atau sudah kayak daily activity ya, nggak menantang lah ya udah. Aktivitas harian gitu ya. Kadangkala ada orang yang tertantang untuk hal baru tadi ya, melakukan sesuatu. Nah, Anda harus punya target nih. Dalam pekerjaan, tadi ya bisa knowledge-nya yang bertambah, bisa jaringannya bertumbuh, atau misalnya skill-nya bertambah, itu harus ada. Maka ada satu
jurnal yang menceritakan tentang organisasi itu perlu ada atau memiliki standar program untuk meningkatkan life skill-nya dari tim yang ada di situ, Chief. Oh, oke. Ya. Jadi memang di setting untuk terus nambah. Betul. Jadi ini tadi POV sebagai seorang pegawai kan bosen ya. Iya, iya. Manusiawi seorang itu juga bosen. Maka as leaders gitu ya, dia harus punya program yang menjembatani ini antara kebosanan dengan orang merasa nyaman di situ. Supaya nyaman di situ kan berarti harus ada program tertentu yang menyambungkan ini. Iya, iya. Ya, ada sebagian yang saya temukan itu ya, misalnya di setiap momen tertentu, di setiap weekend gitu, misalnya dia bareng-bareng belajar tentang sesuatu yang di luar Berbeda. pekerjaannya misalnya ya. Iya, iya. Misalnya sama-sama datang untuk belajar membatik misalnya gitu. Atau pergi kemana untuk networking bareng-bareng, mendengarkan satu arahan advice dari seseorang yang baru benar-benar belum pernah ditemui. Itu kayak dapat nilai life skill yang baru sih. Sehingga sudut pandang leaders ini memang perlu seperti itu. Iya, gitu. iya. Kalau Anda sudah sebagai leaders sudah harus mulai memikirkan kondisi-kondisi itu gitu ya. Orang itu pasti akan boring gitu. Iya. Orang itu menemui titik jenuh ya. Semangat bekerja, gitu-gitu doang gitu. Ya. Gitu-gitu doang, semakin nggak diasah semakin Turun ya, dia akan tadi futur ya. dampaknya bisa jadi satu, pekerjaannya menurun produktivitasnya. Yang berikutnya yang tadi ya bosen terus ngerasa resign. Yang berikutnya efeknya mungkin inovasinya turun. Oke, Ya nggak ada pembaruan ya. Kayak Kan udah gini aja. gitu aja. Maka as a leader juga dia perlu memiliki ideas, ide untuk ya tadi ya misalnya kalau di tempat lain tuh kayak gimana ya gitu ya. Atau kalau istilah kerennya di setiap orang itu misalnya Chief Khalid perlu memiliki mastermind, Chief. Oh, mastermind. Ya. Mastermind itu kadang gini, supaya nggak bosen ya. Mas Khalid perlu kadangkala berteman dengan orang yang profesinya benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda dari yang setiap hari dilakukan. Misalnya setiap hari Mas Khalid pekerjaannya dalam bidang pelatihan ya, di perusahaan di bidang pelatihan. Maka kadang perlu nemui orang yang misalnya, itu ada teman saya itu punya perkebunan, itu perkebunannya tapi ini ya kebun-kebun buah-buah dan sayur. Satu lagi dia punya peternakan ayam misalnya. Anda ngobrol nih, pasti POV-nya akan beda. Jadi punya wawasan baru ya. Wawasan lain. Artinya begitu kita merasa bosan tuh sebenarnya kita harus pertama mengasah knowledge ya. Artinya ada knowledge yang baru, kemudian ada experience yang baru gitu ya. Kalau gue kayak gini-gini terus gue nyoba sih yang lain gitu ya. Dan sebagai bos gitu ya, sebagai leaders. POV sebagai leader pun kita harus rutin ngecek tim kita ya. Yes. Ketika ini kayaknya udah 2 tahun nih di sini terus dan dia udah mulai turun performanya. Betul. Bisa jadi dia bosan tapi nggak berani ngomong juga coach. Gitu ya. Nah itu leader harus peka ya untuk menyiapkan ini kayaknya ada program baru menjadi seorang marketing dan belajarnya ke Cina misalkan. Keren banget gitu. Itu misalkan seperti itu ya. Ya seperti itu kan life skill tadi. Tadi ada ya salah satu jurnal nanti kita tampilkan ya bahwa life skill itu membantu seorang tim bertahan di organisasinya ya. Jadi life skill yang emang didesain dari awal, di-create dari awal, disadari oleh leadersnya dari awal itu akan membantu timnya tetap bertahan dan merasa memiliki job satisfaction yang tinggi gitu, merasa memiliki kepuasan dalam pekerjaannya gitu ya. Apalagi generasi Z sekarang yang mereka generasi Z ini sudah mulai berpikir value pekerjaan saya apa ya gitu betul. Jangan-jangan maknanya apa sih? Mana gitu. Saya jualan sesuatu gitu ya. Ya kita ngomongin salah satu perusahaan yang baru hits misalnya Paragon ya. Di Paragon itu kan di perusahaannya tidak hanya menciptakan profit gitu, tapi perusahaannya juga menciptakan satu value untuk membantu orang lain, ngasih beasiswa, bahkan membantu kemarin ya misalnya ada bencana di Indonesia itu dengan nilai yang luar biasa gitu. Orang yang bekerja di situ akan merasa
proud gitu, merasa bangga. Punya makna hidupnya ya, membantu orang Iya gitu gitu, ya. keren ya gitu. Jadi saya jualan ke sana kemari produk ini tuh saya memberi juga nih Iya. sekian persen walaupun tuh kecil tapi ada Iya. rasa proud gitu ya, bangga akan brand yang dia perjuangkan bekerja di situ. Nah ini next levelnya yang memang harus dipelajari oleh seorang leaders dan diri Anda gitu ya, supaya nggak ada bosannya kalau kayak gitu, Iya. Chief. Gimana Karena bosan life skill kalau ya, life iya. skill, betul. Gimana mau bosan kalau dia kerja terus dia pekerjaan saya ini bikin orang bisa terbantu loh, Iya. bikin orang bisa sekolah yang putus akhirnya bisa sekolah, bahkan bisa menghasilkan orang-orang yang tenaga-tenaga ahli dari beasiswa yang ada dari perusahaan saya ini, itu kan keren banget. Karena dia merasa ada makna di situ ya. Meaning Ya, meaning yang kuat sekali. Kembali nih Coach, kalau tadi kita di awal berbicara tentang Gen Z yang mungkin sudah mulai pengen resign, pengen usaha gitu. Nah, ini dari Coach Dinar nih, kami pengen dapat POV gitu ya, as a motivator dan trainer gitu ya. Bagi Gen Z yang pengen usaha, kira-kira apa aja sih persiapan yang harus mereka lakukan? Kalau tadi di awal analisanya bisa jadi mereka punya knowledge tapi perusahaan tidak nangkep itu. Artinya berarti dia ada potensi nih di tempat lain atau ketika punya usaha, dia bisa bertumbuh. Karena di perusahaan itu nggak cover dengan baik gitu ya, nggak ditampung dengan baik. Atau bisa jadi yang kedua, dia hanya bosan dan nggak punya skill. Nah, ketika dia terjun ke usaha kan bahaya banget tuh Coach. Bahaya banget. Iya gitu. Nah, kira-kira bekal apa sih Coach kalau ada anak-anak Gen Z yang dia pengen punya usaha, A to Z-nya gitu ya. Jadi mulai dari persiapan dia sebagai seorang Gen Z yang punya usaha, mentalnya seperti apa, tantangan-tantangannya seperti apa gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda memilih untuk akhirnya terjun di dunia entrepreneur ya, entrepreneur itu dari resign dari profesional, itu perlu Anda sadari bahwa usahakan motifnya benar-benar keluar dari dalam hati Anda gitu. Jangan muncul karena sesuatu yang karena nggak ada kerjaan kayaknya coba-coba ini aja dulu gitu ya. Coba-coba ini sudah motif yang tidak kuat. Ini someday ketika dia rugi, tidak berjalan dengan baik, jualannya nggak laku misalnya, itu pasti akan menyerah ya. Jadi pastikan ketika pada akhirnya resign dan kemudian memilih untuk entrepreneur gitu ya, maka motif kuatnya adalah apa nih gitu. Apakah motif kuatnya misalnya saya ini ngelihat orang-orang di sekeliling saya ini mereka anak muda ini banyak, tapi kok kayak pekerjaannya belum terlalu banyak ya. Saya harus menciptakan pekerjaan di sekeliling kampung saya misalnya. Itu sudah motif loh. Motif yang cukup kuat ya. Motifnya cukup kuat gitu. Oh, berarti melalui apa misalnya belum tahu produknya tapi saya pengen anak-anak di sini tuh bertumbuh misalnya gitu ya. Punya semangat untuk jangan cuma nganggur tapi ada sesuatu yang diciptakan gitu, ada sesuatu yang dijual. Nah, itu boleh, itu bisa jadi motif. Terus ada juga kemarin barusan saya ketemu anak muda baru semester 4 gitu ya. Terus saya tanya apa kira-kira setelah lulus nanti cita-citanya Mas. Saya mau meneruskan usaha ayah saya gitu. Jadi usahanya tuh peternakan ayam dan petelur gitu ya. Ini juga motif ya, gitu. Meneruskan usaha motif dong, ayah gitu. ya. Terus dia bilang karena kalau bukan saya nggak ada lagi nih gitu yang bisa melanjutkan. Itu juga bisa motif. Itu juga bisa menjadi motif ya. Motif dia berarti dia ingin supaya kebermanfaatan yang sekarang berjalan itu nggak berhenti. Dengan cara dia mempelajari, akhirnya dia kuliah di bidang peternakan juga gitu yang relate sama bisnisnya gitu kan. Ini motif ya, itu menarik ini. Nah, motifnya saran saya harus kuat. Kalaupun misalnya Anda pernah kerja di sebuah perusahaan, di situ kemudian Anda resign, kemudian Anda membuat usaha sejenis gitu ya misalnya dekat dengan usaha itu, sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Selama pertama tidak ada sesuatu yang mencederai, misalnya Anda ngakal-ngakali curi-curi gitu data, ya. janganlah ya. Itu sudah mengawali sesuatu yang tidak baik gitu. Pasti someday Anda akan menemui satu kejadian yang membuat Anda merasa nggak kuat kan. Itu kalau motifnya gitu kan, motif jahat itu kan sudah pasti tidak kuat ya, tidak memiliki kekuatan secara semangatnya gitu. Jadi kalaupun sama berarti saya harus menciptakan value lebih dari misalnya usaha yang akan saya ciptakan ini. Saya kemarin sudah dapat ilmu tentang marketing di perusahaan saya sebelumnya gitu ya. Maka saya harus terapkan di tempat usaha saya gitu. Dan kalau tadi ditanya tips, salah satu tips sebenarnya yang basic ya, Chief.
Yang basic yang perlu dimiliki adalah skill interpersonal. Interpersonalnya ya. Ya, interpersonal Oke, skill. oke. Kalau Anda sudah mulai begini, kayaknya saya ini sudah lama kerja gitu ya, misalnya sebagai profesional, terus saya tuh juga pengen misalnya kok balik ke kampung, nemenin orang tua, Iya, misalnya kan ini motif nih. Dan motifnya bagus loh Iya. gitu. Nemenin orang tua, terus saya nanti bisa bantu ya orang-orang rumah lah ya, misalnya mungkin pendapatannya mungkin agak turun dulu sebentar, tapi saya ingin supaya nanti someday saya bisa bertahan dengan usaha saya ini. Saran saya latih Interpersonal. skill interpersonal. Karena skill interpersonal itu sangat dibutuhkan ya. Contohnya kayak apa tuh coach? Begini. Latihnya Iya. seperti apa itu? Kan kadang kalau bicara interpersonal itu sebenarnya kemampuan Anda berinteraksi dengan orang lain. Interpersonal skill ya. Dalam dunia entrepreneur gitu, apapun jenis bentuk bisnis usahanya, itu pasti akan bersinggungan dengan manusia. Iya, betul. Dengan orang ya, dengan organisasi yang lain, C2C, customer to customer, business to B2B. customer gitu ya, dan sebaliknya. Itu orang jualan itu kan berhubungan dengan orang lain Iya, ya, pasti. akan bernegosiasi dan seterusnya. Ya. Jualan apapun, interpersonal skill-nya harus kuat. Iya. Maka bahkan sebelum Anda memutuskan resign, jangan buru-buru resign gitu ya. Kalau Anda belum sangat kuat memiliki kemampuan interpersonal skill gitu ya. Misalnya ngomongnya masih takut-takut, nggak keberanian, pede ketemu nggak pede orang. ketemu orang, misalnya ada tamu terus Anda milih kunci kamar. Kabur Banyak kan ya. Banyak yang sering gitu ya, pura-pura tidur misalnya gitu ya. Iya. Iya. Itu sebenarnya kemampuan interpersonal skill loh ya. Just misalnya say hello, Bapak gimana kabarnya? Iya, iya, Itu iya. tuh kayak kemampuan yang secara basic basic loh ya, itu dibutuhkan sebagai entrepreneur ya. Coba Anda bayangkan Anda jualan sesuatu terus ditanya terus mau beli apa Pak? Satu apa dua? Nih, Iya, itu kan iya. yang menarik ya. Nggak menarik. Kan paling enggak, wih pagi Kak gimana sehat kabar? Wih ini ada varian baru Kak. Yang varian baru ini gimana? Kakak mau coba yang mana? Yang ini. Itu kan interpersonal Iya, skill. iya, betul. Ketika dia menawarkan gagasan dia, Iya. kenalkan saya ini nih, misalkan gitu ya. Jawab WhatsApp-nya males-malesan Iya. ya misalnya, atau jawab WhatsApp-nya tuh exciting kan beda. Iya, iya. Akan terbangun usaha bisnisnya kan juga beda ya. Kalau dia sudah punya interpersonal skill, itu akan menjadi dasar yang kuat ya. Interpersonal skill itu. Saya coba highlight, berarti yang pertama tadi motifnya kita harus kuat ya. Ketika Motif. kita resign buat usaha, motifnya apa nih? Motifnya harus gitu kuat. ya. Kalau kita punya usaha cuman coba-coba gitu Ya, ya. enggak. Buat usaha kok coba-coba gitu Ya, ya. ya. Nah, itu pasti nggak jalan karena Pasti nggak ketika jalan. nanti ada hal yang apa ya melemahkan usaha dia akan ya udahlah, Yes. kan namanya juga coba-coba gitu Ya. kan gitu. Jadi nggak kuat. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Interpersonal. Nah, ini menarik nih coach, bagi orang yang mungkin merasa dirinya introvert. Introvert, Nah, ya. sekarang kan sudah mulai terblocking tuh. Saya extrovert, saya introvert misalkan Ya. gitu. Saya introvert, saya malas banget ketemu orang gitu. Ya. Nah, untuk orang-orang introvert kayak gitu, kecerdasan interpersonalnya ketika dia nanti buat usaha, itu kira-kira di contohnya di apa nih coach? Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda harus belajar lebih detail lagi ya tentang introvert extrovert. Itu sebenarnya bukan tentang mengkotakkan seseorang untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu kalau extrovert, kalau introvert itu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, itu Tidak seperti itu ya? ya terlalu dangkal ya. Memang benar introvert kadangkala dia lebih nyaman ketika bekerja secara personal, dia mengerjakan sampai tuntas dirinya sendiri tanpa harus dibantu atau direcokin misalnya sama orang lain. Kadang iya berhasil gitu. Pertanyaannya kadang introvert extrovert ini hanya pendekatannya saja, Chief. Maksudnya begini, misalnya dia akan mengarah pada entrepreneur, tapi kok saya secara basic sebenarnya saya ini tidak terlalu nyaman ya kalau ketemu orang. Karena kalau ketemu orang lama, ketemu orang dalam waktu yang lama tuh kayak energinya tiba-tiba habis misalnya gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Itu berarti Anda begini, kalau mau ngecek introvert extrovert ya itu nanti keahlinya ya. Tapi jangan melabeli Diri kita. oh saya introvert, saya nggak cocok bikin bisnis yang begini misalnya. No, itu label ya. Terlalu dangkal. Kalau sudah melabeli, itu biasanya cenderung membatasi gitu. Kalau sudah membatasi, akhirnya yang tidak melakukan gara-gara Anda membatasi dirinya sendiri. Oke. Ngeborder sendiri gitu ya. Buat blog sendiri ya. Blok sendiri. Itu jatuhnya ke mental block gitu ya. Oke. Anda ngerasa bahwa saya introvert, saya nggak bisa. Saya capek nanti kalau ketemu banyak orang, atau baru ngobrol ke 5 orang ada
saya butuh me time misalnya gitu ya, yang enggak sih itu Terlalu. Iya, itu terlalu Anda terlalu dini menilai diri Anda sendiri ya. Saran saya introvert mau extrovert, kalau mau benar-benar detail ya Anda harus datang ke ahlinya dulu. Pertama, yang berikutnya itu tidak dalam rangka membatasi interpersonal seseorang. Introvert itu punya gaya interpersonal skill sendiri. Oke. Extrovert gaya interpersonal skillnya berbeda gitu ya. Tuhan tuh tidak menciptakan manusia itu kamu hidup sampai mati sendiri saja misalnya gitu kan, enggak ya. Atau Anda cocok hidup di air Nggak cocok di darat. Ini artinya kalau Anda sudah punya merasa saya sepanjang pekerjaan tuh misalnya saya mengerjakan biasanya orang IT misalnya gitu ya. IT saya cocok nggak kalau ketemu orang seminimnya seseorang bisnis tanpa ketemu orang pun gitu ya. Seorang IT pun itu ya tetap harus berinteraksi ya. Pasti. Kan tetap menyampaikan ide kepada orang lain gitu ya. Kalau perkara misalnya tapi saya nggak jago, nggak apa-apa. Tapi kan tidak mutlak kosong gitu. Artinya bukan benar-benar tidak sama sekali. Tapi ada yang lebih jago kan ngomong iya benar gitu. Tapi ada yang lebih pinter kan mendesain sesuatu. Iya benar, ada yang lebih pinter gitu. Maka tugas Anda menempatkan right man on the right place-nya kan ya. Misalnya saya nggak terlalu banyak ngomong, tapi saya akan bawa orang asisten yang memastikan dia kalau mendesain sesuatu bagus dan menyampaikan idenya bagus, lebih jelas ya nggak apa-apa gitu. Itu pun juga butuh kecerdasan interpersonal ya. Iya, kan dia nyari orang kayak gitu ya, nyari orang kayak gitu ya. Iya. Emang gampang ya orang yang seperti itu ya. Kita aja nyari orang lama kan ya untuk menemukan yang cocok. Artinya ini interpersonal skill loh. Teman dalam porsi yang berbeda. Jangan dikotakkan atau jangan secara dangkal Anda mengatakan interpersonal skill itu hanya cocok untuk extrovert. No ya. Semua tetap semua membutuhkan itu. Anda mungkin hidup di gua sendirian sampai mati kan ya. Ya itu bukan seperti itu definisi introvert dan extrovertnya. Saya pun juga pernah punya tim dulu coach. Dia akhirnya punya usaha sendiri di fotografer wedding gitu ya. Orangnya mungkin menurut orang-orang tuh introvert gitu ya. Tapi begitu dia bisa tadi ya kecerdasan interpersonalnya bagus, berjejaring, kemudian dia mengasah knowledge-nya gitu. Artinya dia artinya punya usaha sendiri gitu. Nah, ya kan. Kecerdasan interpersonal. Ya, jadi sebenarnya tadi pertama tentang motif ya, Cif. Motif. Motifnya harus kuat. Kemudian ada kecerdasan interpersonal harus dimiliki ya. Berarti dia sudah punya skill yang ini kan, yang mumpuni gitu ya. Yang secara basic dia harus sudah punya. Nah, kemudian berikutnya adalah networking. Oke. Networking ya. Anda kalau misalnya Anda merasa perlu kemudian mengasah kemampuan atau sudah punya motif, kemudian Anda resign dari tempat pekerjaan Anda, mau nggak mau Anda harus berjejaring. Iya, networking. Berjejaring ya. Tadi saya sebut di awal ada mastermind tadi. Kalau kita memiliki sudut pandang seorang expert di bidang lain, kita akan menemukan bahwa merasa begini, ternyata masih banyak ya ilmu yang belum kita kuasai ya gitu. Masih ada banyak skill yang saya belum bisa ya gitu. Ternyata bisa dipecahkan dengan cara begini ya. Kadang-kadang gini Chief Quality ini kan aktifnya di pelatihan ya. Kadang kita itu menemukan sebuah solusi untuk membuat konsumen di tempat kita itu engage. Itu dari sudut pandang entrepreneur yang lain gitu. Betul. Oh ternyata cara engagementnya kalau dia jualan ayam petelur ya misalnya. Oh ternyata kadangkala sesekali dia kumpulin itu yang ngambilnya pedagang-pedagangnya itu ya. Suatu saat mereka tuh diberangkatkan piknik kemana gitu tuh ada loh. Saya pernah menemui betul. Ternyata begini cara dia merawat kliennya ya, merawat kliennya cara begitu. Bisa ya diterapkan di tempat saya. Kita kadang dapat insight justru dari orang lain yang beda bisnis gitu. Maka Anda tuh harus berbanyak itu. Mastermind, ketemu banyak orang dari sudut pandang yang lain tuh akan menemukan cara-cara baru. Strategi unik yang malahan itu by experience loh ya. Bukan dia
dia melakukan itu bertahun-tahun dan berhasil kan, berarti diterapkan di tempat kita ternyata juga bisa. Nah ini tidak lain hanya kalau kita bisa networking dengan baik. Networking itu perlu. Apakah selalu harus orang dalam? Kan kadang kita bicaranya jalur orang dalam ya. Ya gini, dalam pandangan negatif orang dalam itu negatif. Tapi begini, kita melihatnya netral, orang dalam itu sebenarnya networking. Ya, jaringan kita juga. Jaringan gitu. Nggak mungkin kita bisa itu kalau dia bukan jaringan kita. Sekarang Anda tahu informasi di situ butuh sesuatu kan, kalau nggak informasi dari orang dalam gimana gitu. Iya betul. Secara alamiah orang itu akan hanya mencari orang yang dikenal dong. Iya pasti. Ya gitu. Kalau ini tapi dalam sudut pandang bukan nepotisme ya, tapi orang dalam kategori positif itu adalah networking sebenarnya. Kalau Anda menganggap setiap itu kan bisnisnya maju gara-gara orang dalam, gara-gara ini, ya Anda akan selalu menganggap bahwa networking itu buruk. Enggak selalu ya. Kalau secara proses legal, cara mendapatkannya juga baik, kan itu tandanya orang dalam adalah networking yang baik. Orang nggak akan trust kalau tidak dirawat chemistry-nya dengan baik gitu. Kalau dirawat chemistry dengan baik, ya akan tumbuh menjadi dipercaya, trust. Kita akan dapat kepercayaan yang panjang. Orang itu rela dalam bahasa kerennya menginvestasikan gitu ya, Sivia, menginvestasikan bisa modal, bisa dia bantuin usaha kita, sistem. Ide. Itu kan karena dia percaya sama diri kita ya. Kemudian setelah percaya kan apapun yang dia miliki kadang dititipkan, bisa modal, bisa tenaga dia, gitu. Bahkan mungkin ini ada teman saya yang pinter ini kayaknya bisa deh dititipkan di kamu misalnya, itu bisa dilakukan. Jadi itu kira-kira tiga hal yang kita bahas tadi ya. Pertama tentang motif, yang kedua interpersonal. Anda butuh interpersonal skill yang baik, dan yang ketiga Anda butuh mastermind atau networking. Terakhir nih Coach, di dunia usaha ya, ketika kita resign buat usaha pasti butuh leadership dong. Pasti. Kita punya tim walaupun 2, 3 itu kan butuh leadership tuh. Coach Dinar sebagai trainer Soulful Leaders nih, pesannya apa nih untuk anak-anak muda Gen Z yang pengen punya usaha? Leadership sederhana lah buat mereka itu kira-kira Coach. Ya. Jadi kalau Anda sekarang sedang memiliki pekerjaan, sedang merintis sebuah usaha, sedang fokus mengasah kemampuan Anda, pastikan Anda harus punya, pertama adalah tadi yang kita bahas, prestasi dulu. Dimanapun kita berada ya. Belum punya usaha pun, kalau masih bekerja Anda harus punya prestasi. Karena prestasi itu adalah kunci membuka pintu-pintu yang lain. Kalau bahasa kita, pintu-pintu rezekinya itu terbuka karena kita melakukan sesuatu yang dengan yang terbaik ya, Chief ya. Melakukan yang terbaik itu pasti akan terbuka segala pintu rezeki untuk Anda gitu. Jadi jangan khawatir. Dan salah satu hal dalam Soulful Leaders yang penting adalah kita mengerjakan dua-duanya, Chief. Tidak hanya head oriented saja gitu, tapi kita punya heart oriented. Ya, artinya begini, ketika kita mengerjakan sesuatu, target tercapai, tapi kita juga harus mengasah heart oriented kita gitu ya. Tadi kita selalu mengatakan bahwa work life balance yang terjadi itu adalah bukan karena saat Anda mengumpulkan semua capaian yang ingin Anda capai gitu, tidak hanya itu saja gitu. Tapi bagaimana kedekatan Anda dengan Tuhan. Karena itulah bentuk work life balance terbaik yang akan dimiliki oleh seseorang, dan itulah Soulful Leaders. Oke, terima kasih Coach. Jadi terakhir di Soulful Leaders untuk anak-anak muda yang pengen bangun usaha, selain head oriented ya, heart oriented gitu ya. Jadi dari hati. Kalau kita dari sisi hatinya kuat gitu ya, bisa jadi usaha kita akan panjang usianya. Karena kita menggunakan hati bukan emosi aja. Dan kita tidak hanya pakai kepala aja, otak saja, tapi juga pakai hati kita. Jadi kita tutup nih Coach diskusi kita siang hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen resign ya, yang mau resign jangan buru-buru resign. Cek dulu nih tadi kira-kira bosennya itu karena apa? Apakah karena kemampuan kita itu belum sepenuhnya kita keluarkan dan kita eksplor dan kita sampaikan ke atasan kita, atau karena memang kita sudah bosen? Nah, karena kalau sudah bosen berarti ada sesuatu yang berulang-ulang, kita harus coba mencari knowledge lain gitu ya, informasi lain, experience lain gitu. Nah, kemudian kalau kita merasa bahwa kayaknya kerjaan saya udah nggak imbang nih antara kebutuhan diri saya dan pekerjaan yang tuntutannya terlalu tinggi,
coba cek dong, jangan-jangan standar kita yang terlalu kecil gitu ya, sehingga menganggap wah saya harus segini aja, saya udah nggak kerja lagi, malam HP saya matikan. No, itu bisa jadi standar kita yang salah. Dan terakhir, kalau kita kemudian menentukan oke, saya udah fix resign membuat usaha, pertama kita harus punya motif yang kuat ya, punya motif yang kuat. Yang kedua punya kecerdasan interpersonal, itu harus kita latih dari sekarang. Teman-teman yang mau resign tapi masih malu-malu ketemu orang, gagasan dan ide mau disampaikan masih malu, jangan buru-buru resign. Kecerdasan interpersonal kita kuatkan lagi. Dan yang ketiga adalah mastermind ya. Jadi mastermind kita harus kuat. Dan semoga dengan Soulful Leaders menjadi seorang pemimpin di usaha Anda yang menggunakan heart oriented, tidak hanya head oriented, usaha Anda akan berkembang dengan baik. Stay soulful.